Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, maka sifat-sifat kehambaan, yakni salah satu adalah tawadhu, rendah hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya Allah. Sikap rendah hati ini yang kemudian justru akan mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah Ta'ala. Barang siapa yang rendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya. Justru orang-orang yang rendah hati, meskipun bisa jadi dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai keberuntungan hidup, tapi hidupnya senantiasa rendah hati, jumawa, kemudian dia tidak petentang-penteng, meskipun dia mempunyai semuanya, dia tetap berperilaku sebagaimana manusia biasa dan tidak pernah menampakkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang mempunyai. Nah, ini berbalik 180 derajat dengan orang-orang yang bisa jadi saat ini orang-orang yang suka pamer kekayaan, suka pamer harta, bahkan dengan hartanya itu mereka bisa bertindak sombong dan berperilaku sombong baik kepada siapapun dan menganggap sepele siapapun orang-orang di hadapan mereka. Betapa kemudian kita melihat kesombongan itu yang kemudian akan membungkam diri. Betapa banyak orang-orang yang menghina orang, kemudian berperilaku sombong karena dia telah mengambil paksa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sombong adalah sifatnya Allah, yang sombong hanya Allah, makhluk, karena hakikatnya kita tidak mempunyai apa-apa. Seorang yang tidak merasa dan tidak hakikatnya tidak punya apa-apa, maka tidak punya hak sombong. Yang punya hak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ada yang mengatakan la yadkhulul jannata, sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala habatin min kibrin. Dia akan pernah masuk surga orang-orang yang ada di hatinya adalah sebiji atom dari kesombongan. Orang-orang yang sombong kemudian bisa jadi Allah akan hancurkan. Betapa banyak dalam perjalanan kemanusiaan kita lihat yang orang-orang yang nampak sombong, kemudian dalam hitungan waktu yang cepat pula Allah bungkam, Allah hancurkan dirinya. Ini yang kemudian harus kita sadari. Hidup di dunia ini kita harus tawadhu, kita harus rendah hati, baik rendah hati di hadapan Allah maupun rendah di hadapan manusia. Kenapa kemudian kita harus rendah di hadapan Allah? Karena pada prinsip, pada hakikatnya semua yang melekat pada diri kita, harta, tahta, kemudian ilmu, derajat, dan